Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi Fisika Dasar 1 kali ini, kita akan membahas mengenai elastisitas dan patahan. Dalam buku Newton, yang pernah kita pelajari, ada pernyataan menyatakan bahwa sebuah benda yang diam akan tetap diam, dan sebuah benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus, sampai ada gaya lain yang mempengaruhi benda tersebut. Contohnya misalnya bola. Bola dalam keadaan diam, apabila digerakkan atau ditendang, maka bola itu akan berputar atau berpindah tempat. Sedangkan bila bola yang dalam keadaan bolanya itu dalam keadaan bergerak, setelah tendang dia bergerak, kemudian dihentikan, maka benda itu akan berhenti. Nah, benda yang diam akan tetap diam, maka dia akan mengalami namanya seimbang statik. Dengan benda yang bergerak lurus dalam lintasan lurus, maka disebut dengan seimbang dinamik. Maka, syarat terjadi seimbang adalah tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Maka bisa diberikan gaya X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Contoh lain, jika kita naruh bola kemudian kita tarik, kita ikat dengan tali dan kita gantung, maka bola itu dalam keadaan seimbang stabil. Dia akan diam saja. Dan ketika benda itu kita gerakkan, atau bola itu kita gerakkan, kita tarik ke kanan, kemudian kita lepas, maka bola itu akan bergerak lurus, gerak terus dari kanan kiri sampai akhirnya berhenti. Kondisi ini dinyatakan dalam seimbang stabil. Nah, baliknya apabila kita ambil pensil, kemudian kita dirikan tegak, dan setelah kita lepas, maka pensil itu kemungkinan besar akan jatuh. Berarti kondisi pensil itu berada dalam keadaan seimbang tapi tidak stabil. Selanjutnya kita masuk dalam elastisitas, tegangan, dan regangan. Jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda, maka ada kemungkinan benda tersebut mengalami deformasi. Deformasi adalah bertambah panjang, bertambah pendek, dan lain-lainnya. Oke. Contoh misalnya pegas. Pegas ketika ditambah beban di bawahnya, kita lihat seperti gambar di sini, maka pegas itu akan bertambah panjang. Berarti pegas mengalami deformasi. Dan ketika beban itu kita lepas, maka kemungkinan besar pegas itu akan kembali ke posisi semula. Dan ini sesuai dengan hukum Hooke. Nah, hukum Hooke menyatakan, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertemuan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Oke. Atau dengan kata lain, besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Kita bisa lihat ini rumusnya F itu adalah gaya yang bekerja pada bekas, K adalah konstanta bekas, dan delta L adalah pertambahan panjang bekas. Hukum Hooke itu menunjukkan bahwa terjadi hubungannya linear atau proporsional antara tegangan dan regangan suatu material. Kita lihat, logo sebelah kirinya adalah tegangan, sama dengan E itu adalah modulus elastisitas dikali dengan tegangan. Oke. Jadi hubungan antara tegangan dan regangan itu ada nilai modulus elastisitasnya. Namun hubungan yang ada di dalam hukum Hooke, hubungan linear yang dinyatakan dalam hukum Hooke itu tidak selamanya terjadi. Hubungan linear tersebut terjadi hanya pada saat kondisi material masih dalam kondisi yang elastis.
seperti gas tadi. Ya, ketika dikasih suatu beban, maka dia akan memanjang, dan ketika bebannya ditarik, maka bekas itu akan kembali seperti posisi di awal. Maka bekas itu masih dalam disebut dengan kondisi elastis. Adalah kondisi bahwa jika beban yang bekerja dihapuskan, kayak tadi bebannya ditarik atau dibuka, maka tidak akan meninggalkan regangan sisa yang permanen. Dan sifat material masih seperti semula saat belum ada beban bekerja pada bekas tersebut. Nah, hukum Hall tidak berlaku untuk kondisi di luar kondisi elastis. Jadi tadi F sama dengan K kali delta L atau gaya yang bekerja pada bekas sama dengan konstanta bekas kali pertemuan panjang itu tidak berlaku apabila kondisinya sudah tidak dalam kondisi elastis. Kita bisa lihat ya di sini dalam grafik ya, gaya kali perpanjangan pertambahan panjang benda. Kita lihat ya, ada gaya F, ada pertambahan panjang delta L. Oke. Jika benda masih berada di daerah elastis, maka ketika ya gaya dikeluarkan ya atau ditarik, maka dia akan kembali seperti semula. Tetapi jika melebihi dari daerah elastis, ya, maka ada namanya regangan atau daerah plastis atau menimbulkan sisa. Sedangkan jika ditarik terus lagi, tidak ada gaya lagi, maka bisa-bisa akan terjadi namanya titik patah atau benda tersebut akan patah. Contoh lain, ketika kita naik mobil, ya, kita naik mobil melewati namanya polisi tidur, ya, kita mungkin akan ada guncangan pada kita. Ketika terjadi guncangan itu, ya, kita akan dibantu mobil mempunyai namanya pegas. Ya, jadi ketika terjadi pegangan, ya, ketika ada jadi guncangan, kita yang berada di mobil mengalami guncangan. Tapi guncangan yang kita alami itu sudah diredam dengan adanya pegas. Ya. Contoh lain, ketika truk, anggapnya truk. Ya. Truk ketika dikasih beban, ya, dikasih beban tertentu, ya, maka pegasnya akan tertahan, ya, pegasnya akan ditekan. Ya. Ketika truk itu diambil, ya, bebannya, apa yang terjadi? Ya, truk itu akan kembali ke posisi normal. Ya. Maka di dalam truk, ya, truk itu ada namanya batas maksimal beban yang diperolehkan. Karena di luar batas maksimal itu atau melebihi batas maksimal itu, maka truk sudah tidak akan elastis lagi, sehingga kemungkinan besar akan patah. Dan ini maka ketika truk itu ada namanya uji ya, uji jalan. Ya. Setiap setahun sekali mereka diuji untuk melihat apakah kondisi elastisitas dari truk itu masih dalam kondisi yang bagus atau tidak. Kita bisa lihat lagi hubungan antara tegangan dan regangan di sini. Ya. Hubungan terjadi antara tegangan dan regangan dapat digambarkan pada suatu grafik yang kita bisa lihat di sini. Ya. Pada saat tertentu, ketika sudah melebihi dari batas elastis, maka regangannya akan terjadi atau ada perpanjangan, ya, pertambahan panjang yang permanen. Selain bergantung pada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka tingkat pertemuan panjang juga tergantung pada sifat bahan tersebut atau materi pembentuk benda tersebut. Jadi ada berbagai macam materi pembentuk benda. Ada terdiri dari kayu, ada besi, ada baja, dan lain-lain. Maka kalau rumusnya, ya, delta L atau perpanjangan panjang sama dengan 1 kali daya dikali L0 atau perpanjangan panjang awal benda, ya, dibagi dengan modul elastisitas kali luas permukaan benda. Oke. Jadi delta L itu panjang, pertemuan panjang, F itu gaya, L0 adalah panjang awal benda, E adalah modul elastisitas, A adalah luas permukaan benda. Ya.
dalam rumus meter wujud sangkar. Ya. Modul elektrisitas atau modulus yang itu nilainya tergantung hanya pada materi atau materi bahan. Nilai modulus elektrisitas merupakan nilai yang menunjukkan sifat elastisitasan sebuah material. Masing-masing material memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, nilai modul elektrisitas itu berdasarkan hukum Hooke. Maka rumusnya adalah modulus elektrisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Atau ya, modulus elektrisitas dikali dengan regangan sama dengan tegangan. Nah, besarnya apa? Gaya persatuan luas. Contoh dari nilai modul elektrisitas berupa material, kita bisa lihat, baja, misalnya 2,1 kali 10 × 6 kg per cm², meter sangkar, beton 2,0 kali 10,5 kg per cm³ sangkar. Apa itu tegangan? Tegangan adalah gaya persatuan luas. Kita sebut tegangan sebenarnya gaya dibagi dengan luas. Atau F dibagi dengan A. Jadi, luas kali tegangan sama dengan gaya. Tegangan adalah perubahan fraksional dari panjang benda. Nah, jadi kayak yang tadi, ketika benda itu sudah ditarik atau dekan, dan ketika selesai dikeluarkan bebannya, apabila terjadi perpanjangan benda, maka berarti terjadi namanya regangan. Maka regangan sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Delta L dibagi L0. Ya. Misalnya panjang awal benda adalah 15. Kemudian setelah terjadi tegangan, ya, kemudian menjadi 20. Oke, berarti regangan adalah ya, perubahan panjang, yaitu 20 dikurang dengan 15, ya, dibagi dengan panjang awal atau 15 tadi. Dan masuk namanya regangan lateral. Kalau tadi adalah tegangan yang terjadi atau regangan yang terjadi karena ditarik, regangan lateral adalah jenis deformasi pada area lateral atau tegak lurus sumbu batang yang muncul akibat gaya normal tekan. Berarti regangan lateral itu terjadi akibat adanya gaya tekan. Kalau sebelumnya itu akibat gaya tarik. Nah, kita lihat di sini panjang awal benda, ya, yang rumus pertama adalah L, kemudian berubah menjadi L strip. Ya, dia semakin menjadi pendek, ya, semakin mengecil. Nah, pada saat terjadi deformasi, perubahan panjang atau perubahan pendek, maka semua dimensi elemen juga mengalami perubahan. Ya, sehingga pola elemen juga berubah. Contoh kita lihat pada gambar kotak ini. Kotak ini ketika dia terjadi perubahan, ya, atau terjadi deformasi, dia berubah. Apa berubahnya? Panjangnya berubah, kalian panjang, tingginya juga berubah. Nah, kita lihat X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Ya, berarti apa? Volume elemennya juga berubah. Perubahan volume, kita bisa lihat rumusnya sama dengan ya, A1 B1 C1 atau disebut dengan dimensi yang sudah berubah atau dimensi air dikali 1 tambah E, ya, atau dikasih 1 tambah regangan dikali 1 kurang V kali regangan dikali 1 kurang V kali regangan. Atau kalau kita sederhanakan, ya, sama dengan A1 B1 C1 kali 1 tambah tegangan dikurang 2 kali V atau delta, ya, IF sama dengan PF, ya. Oke. Volume akhir dikurangi volume awal, ya. Atau A1 B1 C1
regangan 1 kurang 2P. Ya, jadi kita lihat tadi V0 adalah volume semula. Nah, VF adalah volume akhir. Maka perubahan volume adalah volume akhir dikurangi dengan volume semula. Perubahan volume satuan, ya. Perubahan volume dibagi dengan volume semula, maka kita bisa lihat juga G, ya. Sama delta V V0 atau sama E 1 kurang 2P. Ini adalah dilatasi dengan delta V, ya. Tegangan, E adalah modulus elastisitas, ini adalah regangan. Volume sama dengan delta V, ya, bagi dengan V0. Atau perubahan volume dibagi dengan volume awal. Ya, perubahan volume dibagi dengan volume awal. Selain akibat ditarik dan ditekan, ya, perubahan juga bisa terjadi akibat adanya perubahan suhu, disebut dengan regangan termal. Di perubahan temperatur dapat juga menyebabkan perubahan dimensi pada elemen. Kita bisa tahu, contohnya apa? Pemanasan. Sebuah elemen yang dipanasi, maka biasanya akan terjadi pemuaian. Sedangkan sebuah elemen yang mengalami pendinginan, biasanya terjadi penyusutan. Sehingga elemen dinyatakan mengalami regangan termal secara merata. Rumusnya ET sama dengan alfa kali delta T. Ya. Alfa adalah koefisien muai termal. Maka perubahan dimensi akhir menjadi dengan sama dengan ET kali L sama dengan alfa delta T kali dengan. Nah, dengan termal seperti kita bicarakan sebelumnya, merupakan tegangan yang muncul karena efek perubahan temperatur. Ya. Temperaturnya menjadi tambah panas atau tambah dingin. Maka disebut, ya, tegangan sama dengan R atau gaya yang terjadi pada elemen dibagi dengan luas penampang. Atau sama dengan, ya, tegangan sama dengan modulus elastisitas, ya, bahan dikali dengan koefisien muat termal dikali dengan delta T atau perubahan temperatur. Nah, ini kita bisa lihat ya, nanti diingat ya. Jadi ingat, kita ulangi lagi, tegangan sama dengan gaya yang terjadi pada elemen dibagi dengan luas penampang, atau tegangan sama dengan modulus elastisitas bahan dikali dengan koefisien muat termal dikali dengan perubahan temperatur. Ingat, perubahan temperatur ya. Jadi kalau temperatur misalnya di awal ada 25, kemudian naik menjadi 30, maka delta T-nya adalah 30 dikurangi 25. Nah, jenis tegangan pada benda, kita bisa lihat sini, ada tegangan akibat tarik, ada tegangan akibat tekan, dan juga ada tegangan akibat geser. Jika tegangan itu terlalu besar, maka benda akan menjadi patah, atau benda bisa jadi patah. Contoh, jika benda ditarik semakin lama kuat, maka benda itu akan patah. Jika ditekan juga semakin kuat, maka benda itu akan patah. Jangan digeser juga patah. Contoh misalnya yang ditarik, karet misalnya. Karet ketika ditarik kencang-kencang, ya, maka karet itu akan bisa menjadi putus. Kalau karet ditarik dalam kondisi elastis, kita biarkan, karet akan kembali seperti semula. Kalau karet ditarik dengan kuat, lebih dari elastisitas, maka karet itu akan bertambah panjang. Tapi elastisitasnya sudah mulai berkurang. Tapi ketika ditarik dengan kencang-kencang, maka karet kemudian akan menjadi putus. Sedangkan gaya tekan, seperti contoh di awal, truk tadi, jika truk dikasih beban melebihi dari beban yang ditentukan, maka kemungkinan besar pegas truk itu akan patah. Nah, sehingga truk itu tidak bisa bergerak.
bukan tegangan-tegangan pada bidang. Akibat terjadi gaya pada bidang, akan muncul tegangan dan regangan. Tegangan-regangan terjadi pada seluruh arah pada bidang, ya, pada seluruh volume yang tadi kita lihat. Ini ada muncul tegangan XX, tegangan YY, dan tegangan XY. Hebat tegangan XX timbul, kita lihat ya, XX sama dengan ya, regangan XX sama dengan ya, tegangan XX dibagi dengan modulus elastisitas. Dengan akibat tegangan YY timbul ya, regangan XX sama dengan ya, tegangan YY dibagi dengan modulus elastisitas. Kemudian kita masuk namanya geser murni. Deformasi geser adalah ragam deformasi yang terjadi di mana garis sudut-sudut mengalami perubahan sudut apit saat terjadi benda. Rumusnya tegangan geser sama dengan modulus geser dikali dengan perubahan sudut. Jadi ketika terjadi geser, maka akan terjadi perubahan sudut. Dan modulus geser sama dengan modulus elastisitas dibagi 2 ditambah 1 tambah V. Setelah itu ada namanya regangan geser. Nah, akibat tegangan XY, maka akan timbul regangan geser. Ini rumusnya. Regangan XY sama dengan tegangan XY dibagi dengan modulus geser. Nah, atau tegangan XY dikali 2 tambah 1V dibagi dengan modulus elastisitas. Ya, itu adalah modulus geser dari material. Nah, terakhir ada nama regangan total. Regangan total yang timbul pada elemen adalah perjumlahan dari regangan muncul akibat tegangan pada berbagai arah. Nah, ada tadi ada regangan XX, regangan IY, dan regangan XY. Oke. Demikian ya, materi fisika dasar. Kalian bisa lihat ada contoh penerapan tegangan-tegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita bisa lihat yang seperti sudah saya kasih contoh tadi. Contohnya adalah penggunaan untuk di alat transportasi seperti mobil, truk, ya. Dipakai juga misalnya untuk di pasar, untuk penimbangan itu juga dipakai, dan kehidupannya dan penerapan yang lain-lain. Demikian fisika dasar kali ini. Akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.